Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu nikmat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat Islam dan merupakan agama yang kita ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kultum kali ini akan mengenai cara mengendalikan emosi di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri, bagaimana cara mengendalikan emosi di bulan Ramadan ini. Terutama sabar ketika kita diuji dengan ujian amarah, ujian ego, ujian sakit hati, ujian perasaan. Ini ujian lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta. Termasuk rasa cinta, rasa benci, kadang itu menjadi ujian-ujian karena bikin kita tidak logis, tidak realistis, dan kadang mengabaikan hal-hal nilai kita selama ini. Kita pegang sebagai utama kebenaran, kita enggak baik batasan-batasan syariat. Ini semua ujian dari Allah sehingga tidak disebut orang yang beriman. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia tidak sabar dalam ujian, maka di dalam surat Al-Ankabut Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Ini semua ujian dari Allah sehingga tidak disebut orang yang beriman, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia tidak sabar dalam ujian, maka di dalam surat Al-Ankabut Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti orang-orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi dia tidak beriman. Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar. Kalau kita mau menilai diri kita sendiri, orang mukmin atau orang munafik, lihat saja kita sabar enggak dalam masalah emosional, masalah ego, masalah amarah, masalah kunci dan segala macamnya. Masih bisa enggak kita adil kepada orang yang kita benci, adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Jangan sampai gara-gara kita tidak sabar, kita tidak suka kepada seseorang, kita berbuat zalim kepada dia. Jangan karena kita harus melawan ego kita sendiri untuk memanfaatkan orang lain, bisa melupakan kesalahan orang lain. Ini adalah ujian lebih terlihat di situ. Kita bisa melihat kita mukmin atau munafik kalau kita tidak sabar sama sekali dalam masalah ego, adalah masalah emosional. Berarti jangan-jangan kita tergolong orang-orang kata Allah, wa ma hum bi mu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Kata Allah di surat Al-Ankabut, wala ya'laman Allahul munafikin. Orang-orang yang munafik. A'udzubillahi min dzalik. Kalau sering apa kita sabar terhadap emosi kita, maka derajat seseorang mukmin tergantung tingkat kesabaran. Yang orang yang sabar kalau disakiti dengan satu kata, ada yang sabar disakiti dengan satu kalimat, ada yang sabar disakiti dengan satu paragraf, ada yang sabar dibully rame-rame. Dia sabar berarti kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim. Orang yang beriman juga bertingkat-tingkat, dan tingkat itu tertentu tingkat kesabarannya. Salah satunya ujian emosional kita, karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Karena disebut orang beriman kalau dia tidak sabar, dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Tidak mungkin dan tak mungkin disebut orang beriman kalau tidak sabar. Kita pikir iman itu cuma ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. La haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, iya karena butuh wa iya karena nasta'in, gampang. Memang cukup dengan menyatakan kami telah beriman lalu tidak diuji. Ternyata iman adalah sabar dalam ujian, sementara dia orang yang tidak sabar
dia emosional, dia putus asa, tidak mungkin, karena ulama menyatakan latai asu, jangan berputus asa, karena orang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita yakin sama Allah kulli syai'in qadir, maka kita punya harapan. Kalau kita yakin kepada Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah Maha lebih besar dari kita. Demikianlah kultum tentang cara menjaga ego emosi di bulan Ramadan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.